Halo guys, perkenalkan nama aku Nabila Mujahid Iskandar dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Agama Islam dan Pendidikan Guru. Di sini aku akan tentang menyimak dan memahami cerita atau dongeng pendek dalam bentuk audio atau visual. Di sini ada 5 jenis dongeng dalam pelajaran bahasa Indonesia. Siapa yang suka baca atau dengerin cerita dongeng? Dongeng adalah salah satu cerita yang sering kita temukan. Ada dongeng yang disajikan dalam bentuk buku, video, ataupun audio. Adik-adik kecil yang belum bisa membaca akan lebih semangat untuk membaca kalau terbiasa dibacakan dongeng. Lalu anak-anak seusia kita juga banyak jadi ingin belajar menulis cerita karena suka membaca dongeng. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia, dongeng itu ada banyak jenisnya loh. Ini dia beberapa di antaranya. 1. Fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang, tapi dunianya sama dengan dunia manusia. Dalam dongeng fabel, binatang-binatang yang menjadi tokoh digambarkan berperilaku seperti manusia. Misalnya, berbicara, berpikir, sekolah, bekerja, dan melakukan aktivitas lainnya. Contoh fabel adalah cerita tentang kura-kura dan kelinci. 2. Legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat. Cerita ini biasanya berasal dari rakyat zaman dulu di daerah tertentu dan dianggap benar-benar terjadi. Kemudian, legenda itu akan diceritakan kembali secara turun-temurun. Contoh legenda adalah asal-usul terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. 3. Mite. Mite adalah cerita yang berasal dari rakyat di suatu daerah tertentu. Berbeda dengan legenda, mite biasanya menceritakan tentang tokoh-tokoh gaib, misalnya dewa, peri, atau bakal hantu. Contoh mite adalah cerita tentang Nyi Roro Kidul dari Yogyakarta. 4. Sage. Sage adalah kisah yang menceritakan kehebatan seseorang sampai disebut sebagai pahlawan. Sama seperti dongeng lainnya, sage juga menyebar dari mulut ke mulut dan diturunkan dari nenek moyang. Maka itu, ceritanya bisa sedikit berubah. Contoh sage adalah kisah tentang Jaka Tingkir yang hebat melawan para penjahat. 5. Parabel. Parabel adalah cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik itu pendidikan agama, moral, atau pendidikan lainnya. Nilai-nilai pendidikan yang ada dalam parabel biasanya disampaikan secara tersirat atau tidak langsung. Contoh parabel adalah kisah maling kundang yang dikutuk jadi batu karena durhaka. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan satu video yang bertemakan fabel dengan judul Kelinci dan Kura-kura. Kelinci dan Kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari derap langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Ia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Atau kau semut, kau mau menerima tantanganku? Tidak, yang lain saja. Ternyata penakut semua.
Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, Aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka, si kura-kura yang lambat berani melawan raja lari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. hari perlombaan yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera tanda dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Bersedia? Siap? 3, 2, 1, mulai! Kelinci langsung melesat begitu bendera diturunkan, meninggalkan kura-kura yang berlari dengan pelan. Selamat tinggal, lamban. Kura-kura hanya tersenyum sambil terus berlari. Ia tidak menanggapi ejekan si kelinci. Semua hewan mendukung kura-kura. Dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish. Hah, lambat sekali si kura-kura itu. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga harus melihatnya. Tapi ia masih tertinggal jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu deh. Sembari menunggu kedatangan si kura-kura, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Hingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap. Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat kelelahan. Namun, ia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan ini. Semua hewan berteriak memberikan semangat kepadanya. Sorak-sorai para pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Kura-kura? Kapan dia melewatiku? Kelinci langsung berlari mengejar, namun ia terlambat. Karena saat itu kura-kura telah sampai di garis finish. Kura-kura dan semua yang mendukungnya bersorak kegirangan. Apa? Aku kalah oleh kura-kura yang lambat? Ini tidak mungkin. Kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa malu dan masih tidak percaya karena kalah oleh kura-kura. Aku akui, aku kalah darimu, kura. Aku terlalu meremehkanmu. Ini kancing emas yang kujanjikan. Tidak usah, kelinci. Simpan saja kancing emasmu itu. Aku hanya minta satu hal saja, yaitu berhentilah mengejek hewan lain. Iya, maafkan aku. Pertandingan ini telah menyadarkanku. Aku tidak akan sombong lagi. Semua hewan menyambut kelinci dengan hangat. Mereka pun bergembira bersama-sama. Pesan dari cerita ini adalah jangan bersikap sombong dan menganggap remeh orang lain. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.